Oke teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali bersama Kamera Liar ya. Di sini kita akan memberikan sebuah trik bisnis dalam berbudidaya atau beternak entok ya. Nah, jadi di sini entok merupakan suatu terobosan terbaru bagi kita ya. Kita mau mempelajari jenis pengalaman, beberapa pengalaman daripada beternak apapun ya. Nah, di sini kebetulan kita punya ide berbisnis entok. Nah, triknya berbisnis entok itu seperti apa sih ya? Nah, kalau saya bedakan lagi, beternak entok itu ada yang beternak entok yang jenis kandangan, kemudian ada yang jenis liaran atau umbaran lah. Seperti contohnya di sini saya punya semi ya. Jadi ada yang semi kandang, ya, ada yang semi kandang seperti itu. Kemudian juga ada yang kita umbar. Namun enaknya, untuk lebih enaknya kita itu jenisnya itu umbaran ya. Kita kalau punya lahan kita lebih baik ke umbaran. Selama lahan tersebut tidak ada hama seperti biawak atau yang lainnya, pokok garangan itu juga ya, yang jenis mematikan entok tersebut. Ataupun anjing juga itu ini yang menjadi masalah bagi peternak entok. Nah, kemudian beternak entok itu kalau saya katakan kalau kita buat dunia bisnis itu eh, ada menjadi dua tipe ya. Jadi yang pertama tipe kandangan, kemudian dua tipe umbaran. Nah, kemudian kalau mau beternak lagi itu kita harus bedakan lagi. Kalau memang benar-benar kita dapatkan eh, hasil yang maksimal. Jadi yang pertama itu kita itu ada di pembibitan ya. Terus kemudian yang kedua ada di pembesaran. Nah, untuk yang di sini saya lebih memilih untuk ya yang ke pembesaran. Kalau yang di pembibitan itu sebenarnya cukup enak juga ya. Karena kita itu jualnya itu bisa per biji. Nah, terus kemudian kalau kita memilih umbaran seperti ini, itu tetap kita jualnya itu bisa per biji, bisa root ya. Yang artinya hitungannya itu per biji, nggak per kilo ya. Nggak per kilo, kita itu bisa jual per biji kalau entok seperti ini. Karena di sini proses pembesarannya itu cukup cepat menurut saya, dan juga dengan faktor pakan juga kita pakai faktor pakan alam ya. Kita bisa buat sepil yang saya kemarin itu, yang saya sepil kemarin itu kita pakai pakan azolla itu. Nah, faktanya di sini kan di sini ada tiga ini ya, tiga tahap. Selisih tiga tahap maksud saya. Ini kan ada nggak terlalu sama ya besarnya. Ada yang kecil dan juga ada yang besar. Nah, ini ada dua tahap. Jadi yang tahap yang pertama dengan tahap yang kedua itu eh, selisih sekitar, katanya itu tiga tahap. Kalau kita ambil ke 2 mingguan, itu kan orangnya itu menjual bibitnya itu kan setiap 2 minggu sekali dia harus keluar untuk pembibitannya kan ya. Untuk anakannya itu dia dikeluarkan setiap 2 minggu sekali. Nah, berarti kalau kita asumsikan dua tahap, berarti ini selisihnya sekitar ini ya, 2 kali 3 berarti 6. Selisih 6 minggu itu besarnya sudah ya, selisihnya sudah jauh ya, itu bisa dilihat. Nah, itu kan ya, ada pokoknya yang kuning-kuning seperti ini. Nah, yang kuning-kuning seperti ini yang tahap terakhir. Kemudian yang tahap awal itu yang ada yang banyak putihnya itu ya. Nah, itu ya. Kalau kita ini umurnya masih muda ya, umurnya ini masih muda, berarti kalau kita ambil asumsinya itu sekitar 6 minggu, berarti kan cuma 1 bulan lebih dikit kan ya, 1 bulan setengah ya, itu umurnya sudah bentuknya bodinya sudah montok-montok seperti itu. Nah, jadi menurut saya itu adalah terobosan yang utama. Itu kita lebih ke pembesaran saja kalau kita pemula. Namun kalau kita itu peternak itu yang saya ketahui itu dia itu memiliki sebuah beberapa indukan
cuman di petak-petak ya. Jadi petak yang sana itu ada sekitar 7 indukan. Umpamanya ini jadi 3 petak ya. Petak yang pertama itu yang di sebelah sana itu umpamanya punya 7 indukan, kemudian 1 bejantan. Berikutnya sama ya. Jadi petak pertama, petak kedua, petak ketiga. Jadi itu produksi telurnya itu akan terus menerus kalau indukannya itu banyak ya. Dan juga seperti pemula seperti ini lebih cocok untuk ke pembesaran saja. Jadi kita itu tinggal membesarkan yang hidup-hidup lah, intinya gitu. Ada juga penjual anakan atau pembibitan itu biasanya dijual secara ini lebih cepat lagi itu ya. Jadi setelah bertelur diambil telurnya itu di apa namanya ya, yang di lampu itu loh Mas ya, saya lupa namanya. Telurnya itu di lampu, terus kemudian dia kalau waktunya menetas dia akan menetas sendiri. Jadi intinya dia menetas tanpa keindukannya. Saya lupa namanya apa ya. Nah, itu kita mau mempelajari itu juga ya. Kapan hari itu kita itu beli telurnya. Itu di sana juga kita buat mesinnya juga ya. Nah, yang di sebelah sana ujung timur sendiri itu ya. Dari deretan kandang ini ujung timur yang di sana terbuat dari triplek itu ini ada telur entoknya di sana. Cuma beberapa biji saja, kita mau mempelajari di situ. Sehingga nanti kedepannya kalau sudah berkembang, kita bisa juga menjual bibitnya dan juga kita proses pembesarannya. Dan hal tersebut tidak luput daripada semangat kita. Waktunya yang harus ekstra kita itu ya. Yang namanya kalau kita mempelajari bisnis itu kita harus menekuni setiap harinya ya. Kalau kita lihat hasilnya itu menurut saya ini menjanjikan ya. Kalau dilihat dari perkembangannya, daripada ayam lebih cepat entok ya. Nah, entok di sini juga untuk kekebalan tubuhnya itu sangat bagus ya. Menurut saya sangat kebal. Hampir jenisnya itu seperti mirip-mirip bebek itu ya. Nah, sini. Nah, itu ya. Entok itu tidak ada kenyangnya ya menurut saya. Habis makan, kemudian dia kesana kemari makan lagi terus minum. Itu saja pokoknya. Kalau ayam itu kalau sudah kenyang itu pasti kan nggak mau makan lagi. Tapi kalau entok di sini dia terus ya. Makanya produksi untuk kotorannya itu menurut saya sangat banyak pokoknya ya. Tapi tidak jadi masalah karena yang namanya kita menjalani sebuah usaha itu juga harus ada halangannya ya. Seperti ini ya. Untuk pakannya dari 80 ekor ya. Ini masih belum besar-besar ya Mas ya. Itu yang di sana juga ada itu beberapa petak yang di sana itu ada di bawahnya tahap di sini. Kita beli lagi kemarin. Itu ada juga. Pokoknya total itu ada di 80 ekor di sini. Itu kalau kasih makan itu satu timba seperti ini full ya. Satu timba cet ada 25 ini ya. 25 kilo. Ini full. Makanya di situ penekanan pakan itu sangat penting sekali kalau kita di dunia bisnis peternakan. Pasti yang pertama itu mengalami kendala pakan ya. Ya, kita sepil kembali ya untuk masalah pakannya di situ. Kita pakai azola di sini, kita mau buatkan lagi azola. Nantinya kita akan memiliki 2 jenis usaha atau jenis bisnis, yaitu bisnis ikan nila tanpa pakan, kemudian bisnis entok juga tanpa pakan, artinya pakan pabrik tidak ya, cuma dari tambahan bekatul saja ya di sini. Kalau nilainya itu di sana full azola, jadi nanti kasihan kalau nilainya itu di sana dikasih full azola, endoknya juga nanti ndak kita mau buatkan lagi besok. Kalau kita buat mungkin besok ini ya, kita sepil juga, mungkin lebih ke yang singkat-singkat saja ya.
tidak harus dipetak seperti itu, karena biayanya itu juga harus beri paralon L juga, kita harus itu ya. Mungkin langsung pakai jaring atau bagaimana ya besok ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.